Halo semua, perkenalkan nama saya Paula Odonami Butar-Butar dengan NIM A1C12061 dari kelompok 6 Prodi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum Kimia Fisik 2 dengan judul diagram biner. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini ialah untuk mencari suhu kelarutan kritis sistem biner fenol air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit landasan teori dari percobaan ini untuk mendukung percobaan diagram biner ini. Adapun landasan teorinya yaitu jika sejumlah kecil fenol ditambahkan ke dalam air, maka fenol akan mengarut. Dan jika fenol ditambahkan terus, maka suatu saat akan terjadi larutan jenuh fenol dalam air. Dan bila fenol ditambahkan terus-menerus, suatu saat fenol tidak dapat larut lagi, dan setelah keadaan kesetimbangan tercapai, maka cairan tersebut akan membentuk dua lapisan, yaitu L1 dan L2. Nah, masing-masing lapisan tersebut mengandung komponen air dan fenol. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram berikut. Pada suhu rendah atau di bawah TC, misalnya T1, penambahan sedikit fenol ke dalam air akan terlihat bahwa fenol akan larut di dalam air atau sepanjang O sampai P. Jika kemudian fenol ditambahkan, maka sampai pada titik P akan terjadi larutan jenuh fenol dalam air. Pada penambahan fenol lebih lanjut, maka fenol tidak larut, dan setelah keadaan kesetimbangan tercapai, maka cairan akan memisah menjadi dua lapisan, yaitu L1 dan L2, yang masing-masing lapisan mengandung komponen air dan fenol, atau sepanjang P sampai Q. Jika fenol ditambahkan lagi, maka akan tercapai keadaan terbentuknya larutan jenuh pada Q. Dan dalam hal ini yang terbentuk adalah larutan jenuh air dalam fenol. Penambahan fenol lebih lanjut mengakibatkan terbentuknya satu larutan, suatu fasa, yaitu larutan air dalam fenol atau sepanjang Q sampai R. Dapat dilihat bahwa pada suhu tersebut atau T1, fenol dapat saling melarutkan hanya dalam komposisi tertentu saja. Jika suhu dinaikkan, kemampuan saling melarutkan kedua zat tersebut semakin besar, dan pada suhu tertentu akan didapat bahwa mol dan air dapat saling melarutkan pada berbagai komposisi. Suhu di saat tepat terjadinya perubahan dari dua fase ke satu fasa untuk berbagai macam komposisi dinamakan suhu kelarutan kritis atau TC. Artinya, di atas suhu tersebut, kedua zat dapat saling melarutkan dalam berbagai komposisi. Melalui percobaan ini akan dicoba mencari suhu kelarutan kritis atau TC untuk sinyal biner fenol air. Baiklah, selanjutnya, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama alat. Alat yang digunakan ialah yang pertama buret, termometer, tabung reaksi besar, pengaduk, penangas, dan batu didih. Nah, adapun bahan yang digunakan ialah fenol 95% dan aquades. Berikutnya prosedur kerja ini, yang pertama kita siapkan buret. Lalu buret tersebut kita isi dengan aquades. Kemudian kita siapkan tabung reaksi besar, dibersihkan dan dikeringkan. Kemudian penangas, disiapkan batu didih, kemudian ditimbang. Ditimbang alat yang dirangkai, kemudian diisi dengan fenol sampai 2,5 gram. Kemudian kita siapkan tabung reaksi, lalu kita tambahkan 0,2 ml aquades melalui buret. Dipanaskan jika terdapat keruh, tepat di atas larutan keruh menjadi jernih, dicatat suhu. Lalu dibiarkan naik kurang lebih 4 derajat Celcius. Kemudian
Dikeluarkan lalu didinginkan sambil diaduk sampai timbul suhu dan suhunya itu dicatat. Kemudian ditambahkan lagi sebanyak 0,2 ml Aquades, diulangi langkah di atas, lalu didapatkan hasil pengamatan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan diagram minat. Jika ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.